Ini adalah Blonde Mini. Ini adalah Blonde terbaru yang dikeluarkan oleh Blonde dengan moto Music and Dreams Let Music Burn, klasik mereka. Dan ini mungkin merupakan salah satu ayam dengan shell yang paling unik yang gue pernah lihat, yang bentuknya benar-benar mirip banget sama makaroni, gitu ya, kayak pasta makaroni. Dan walaupun bentuknya lumayan aneh, ini mungkin merupakan salah satu blonde paling nyaman yang pernah gue pakai. Di antara BL05 dan BL03 yang bentuknya walaupun konvensional tapi ternyata fittingnya agak ribet. Si blonde mini ini walaupun bentuknya paling aneh tapi ya fitnya paling enak. Walaupun sayangnya suaranya nggak seenak fittingnya. Nah, disclaimer dulu sebelum kita mulai review. Si Blonde Mini ini dibeli oleh Brian. Dia beli pakai duit dia sendiri. Kita nggak ada hubungan dengan company atau toko manapun. Jadi review ini sepenuhnya opini gue aja. Oke. Kita mulai dulu dengan build quality dan packagingnya dulu. Gue bakal ngomongin ayamnya dulu sekilas. Shellnya rasanya dia kayak terbuat dari besi yang sama dengan BL03. Kabelnya ini mungkin merupakan salah satu kabel yang paling supel yang pernah Blonde keluarkan. Gue lumayan suka sama kabel ini, nggak terlalu mikrofonik, nggak banyak tingkah gitu ya. Dan konektornya walaupun masih berbentuk kayak 2 pin Blonde pada standarnya, ya setidaknya di sini kelihatannya lebih seamless agak. Menurut gue setidaknya secara overall dalam bentuk ayam ini jauh lebih manusiawi fittingnya, jauh lebih gampang cari fitting yang pasnya, dan setidaknya bagi gue ini mungkin merupakan Blonde paling nyaman yang gue pernah pakai. Nozzle-nya pun juga nozzle-nya ukuran standar, jadi spin fit CP100 segala macam itu muat-muat aja di nozzle ini. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dari si ayam Blonde yang lainnya, si Blonde Mini ini nggak punya fan di depan, jadi dia fully sealed, isolationnya bagus, tapi ada kemungkinan, gue tidak mengalami, tapi ada kemungkinan bisa terjadi driver flex, gitu ya. Karena dynamic driver biasa kalau di fully seal dan ukurannya bukan micro driver gimana banget, kadang tuh bisa driver flex. Gue nggak bilang unit lu bakal dapat driver flex, tapi itu sangat memungkinkan saja kalau full sealed. Dan itu pun terjadi di ayam yang jauh lebih mahal juga, jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Nah, setelah itu pre-shaping dari kabelnya ini, dari hooknya kabel ini cukup nyaman. Dia nggak keras gimana banget. Gue benci banget sama hook kabel yang udah di preform gini. Gue cabut pakai cutter. Cuman di sini menurut gue bentuknya lumayan oke, dan gue cukup nyaman pakai kabel ini. Walaupun sayangnya kabelnya itu menggunakan straight jack. Gue untuk ayam segala macam, untuk device portable audio, gue sebisa mungkin maunya angle jack, karena kalau straight jack itu gampang nyangkut di jack HP dan bakal lebih rentan rusak lah jack HP lu. Oke. Untuk masalah aksesoris dan packagingnya panjang kecil gini, nggak terlalu banyak isinya. Lu dapat 5 pasang ear tips, dan lu dapat semacam kayak karung buat naro ayam lu. Kayak gini, gua nggak tahu nih bahan apaan, ini kayak karung goni rasanya. Cuman ya udah, packagingnya cuma gini doang, nggak ada macem-macem. Tapi untuk harganya gue juga expect banyak-banyak amat, so gue fine aja. Nah, sekarang kita mulai ngomongin suaranya. Dan secara overall suaranya si Blonde Mini ini menurut gue cukup aneh. Dia tuh bassnya kuantitas cukup banyak, midnya nggak kuantitasnya nggak dikit, cuman dia mundur banget, jauh banget, entah kenapa. Dia bukan kayak typical V-shape biasa, dimana V-shape itu biasa midnya tuh berasa mundur secara kuantitas gitu ya, tapi dia tuh mundurnya tuh rasanya dalam masalah jarak gitu, rasanya lebih jauh dibanding suara yang lain, entah gimana caranya. Dan treble ada sedikit emphasis di cymbal, dan ya overall begitulah suara si Blonde Mini ini. Dan gue perlu catat juga kalau di dalam review ini gue menggunakan ear tips KZ Starline yang di inverse, ini diputar balik gitu, karena ear tips bawaan yang Blonde ini nggak ada yang pas fittingnya di kuping gue, dia kayak keluar mulu atau sealnya itu nggak pas. Gue baru bisa dapat seal pas itu pakai ear tip Zenith Starline inverse gitu ya. Jadi kalau misalkan lo ada perbedaan suara, mungkin bisa jadi karena fitting ataupun seal segala macam, just
keep that in mind. Karena Tanjim Tanya sebelumnya yang gue review itu juga dengan ganti ear tips, fittingnya tuh beda banget dan suaranya berubah drastis di daerah mid range. Sekarang gue mau ngomongin masalah suaranya secara lebih detail, dan kita mulai dari bass seperti biasanya. Jadi bassnya si Blonde Mini ini kuantitasnya cukup banyak. Rumble-nya agak lumayan berasa gitu ya. Kuantitas sub bass-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Gue lebih banyak mid bass-nya dikit. Nggak terlalu jauh lah perbedaannya. Gitu. Rumble-nya nggak, ya seadanya doang, dia nggak berasa gimana banget. Slam juga ada, cuman kayak oke aja, nggak gimana banget. Punch di mid bass-nya juga ya cukup memuaskan lah. Tapi untuk bass-head menurut gue punch dan slam di bass-nya ini mungkin kurang banyak gitu ya, dan mungkin kurang memuaskan. Overall bass controlnya cukup bagus menurut gua, tapi texture overall nggak terlalu bagus gimana banget. Dan sayangnya bassnya si Blonde Mini ini walaupun kecepatannya itu menengah ke bawah dikit gitu ya, dia tuh lumayan banyak bleed ke mid range-nya. Dan sebagian dari bleed ini juga berkontribusi kepada saat mid range ini, kalau pas kita ngomongin lower mids-nya ini, karena bass bleed-nya tadi itu lumayan berisi, itu lumayan tebel. Cuman memang entah kenapa suara itu jauh. Seperti yang tadi gue sebut di awal review, entah kenapa di Blonde Mini ini suara mid range itu suaranya tuh rasanya jauh, bukan dalam kuantitas gitu. Rasanya tuh bener-bener kayak terpisah jauh gitu dari bass sama treble, entah kenapa. Dan ini membaik semakin tinggi kita ke frequency range-nya gitu ya. Kalau ke arah mid dan upper mid itu mereka mulai lebih maju, tapi lower mid entah kenapa jauh banget rasanya. Dan overall mid range-nya tuh berasa agak kayak beda jarak gitu sama bass dan treble-nya, entah kenapa. Overall separasi dan detail di mid range menurut gue biasa aja. Gue bisa tolerir lah, kayak oke aja lah teknikalitasnya untuk masalah mid range ya. Dan menurut gue selama lu nggak masalah dengan presentasinya yang benar-benar jauh banget, overall mid range-nya gue nggak ada banyak komplain. Gue rasa kalau lu suka suara yang nggak terlalu tipis, yang lebih ke arah lebih tebel gitu ya, mungkin ini bakal cocok. Cuman memang karena dia berasa jauh, dia bisa berasa mid range-nya tuh lumayan tipis. Sebenarnya sih nggak, cuman jauh banget aja rasanya, entah kenapa. Nah, upper mids-nya juga dia lebih maju dikit, tapi dia nggak agresif sama sekali. Jadi untuk listening session yang lebih lama gitu ya, gue nggak terlalu problem sama si Blonde Mini ini. Untuk masalah treble-nya juga speed-nya biasa aja. Lu kalau dengerin Dragon Force segala macam, dia juga bakal keteteran. Kalau misalkan treble-nya ini walaupun secara overall tuh lumayan smooth sebenarnya, gua nggak banyak masalah. Cuman entah kenapa di cymbals itu rasanya kayak macam compression, ada kasarnya gimana gitu, spesifik kepada cymbals doang. Untuk sisa treble regionnya gua nggak banyak masalah, dan dia juga udah roll off di sekitar 12-13 ribu gitu ya. Kuping gua tuh maksimum bisa dengar sampai 17 ribu doang, dan si Blonde Mini ini tuh udah mulai roll off di 12-13 ribu gitu. Tapi memang kebanyakan lagu nggak ada banyak informasi setelah itu, jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut sih sebenarnya. Cuma gue sebut aja. Nah, selain itu kalau kita ngomongin soundstage and imaging si Blonde Mini ini ya sekali lagi suaranya tuh lumayan aneh. Jadi kalau misalkan ini kepala gue, ini soundstage-nya, bass dan treble itu rasanya kayak datang dari dalam sini gitu ya, jauh lebih ke dalam ya. Tapi mid range-nya itu lebih jauh, malah hampir sampai ke luas kepala gue, jauh banget rasanya dibanding bass dan treble-nya. Gue udah coba ganti ear tips yang lebih masuk ke dalam, ataupun gue coba ganti ear tips bawaannya segala macam, gue tahanin di kuping gue, presentasinya kurang lebih masih sama seperti itu. Jadi gue juga nggak tahu kenapa suara bisa gini, but begitulah yang gue dengar dari si Blonde Mini. Imaging juga menurut gue biasa aja. Gue bisa dapat akurasi kayak 55 derajatan yang ya oke lah gitu ya, cuman memang agak below average. So ya, tapi sekali lagi gue mau ingetin, persepsi gue akan soundstage dan imaging itu bisa cukup berbeda dari reviewer lain. Karena kalau gue banding-bandingin dengan ayam lain yang gue pernah review, persepsi gue akan soundstage dan imaging itu cukup berbeda dari mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dimana gue mau compare ini dengan sidaknya BL03. Menurut gue Blonde 03 itu lebih ke arah
gimana ya? Bagi gue tuh sebenarnya nggak ada alasan gimana banget buat lu pilih blonde mini dari blonde 03, kecuali kalau lu merasa bassnya blonde 03 itu benar-benar berlebih banget. Blonde 03 tuh kuantitasnya ada lebih banyak dikit, dia memang kontrolnya nggak sebagus ini, dia lebih mudah bleber. Tapi blonde 03 itu punya tekstur bass yang jauh lebih baik dibanding si blonde mini ini. Selain itu mid-range blonde 03 itu juga jauh lebih maju dibanding si blonde mini ini. Bagi gue blonde mini ini mid-range-nya tuh lumayan aneh. Gue nggak terlalu suka sama mid-range si blonde mini ini. Cuman kalau lu ada kemungkinan lu bakal suka. Kayak kadang kalau misalnya gue dengerin rock jadul segala macam, kadang nih kedengeran lumayan menarik. Cuma memang bukan preferensi gue, bukan sesuatu yang gue bukan suatu ayam yang gue bakal pilih lah intinya gitu. Dan menurut gue di price range segini, di price range sekitar 400-500 ribuan, menurut gue banyak opsi lain yang lebih menarik. Bahkan S1000 pun menurut gue juga lebih menarik, tapi itu gue bakal compare setelah gue kelar compare sama si BL03. Nah, BL03 menurut gue juga untuk masalah treble, dia setidaknya nggak punya compression gimana banget yang ada di cymbals kayak si blonde mini ini. Jadi gue bener-bener nggak bisa terlalu saranin si blonde mini ini, kecuali lu udah coba atau lu bener-bener butuh isolationnya. Ya, kalau dibanding BL03 gue nggak saranin upgrade ataupun ini, kecuali lu udah coba dan mungkin suaranya presentasinya berbeda di kuping lu. Kalau misalnya fitting ini pas banget gitu di kuping lu tuh gimana. Tapi ya kalau misalnya gue udah punya BL03, gue tetap bakal pilih BL03 aja. Nah, banding dengan sesuatu yang di harga price range yang mirip gitu ya, kayak Final Audio S1000 pun, S1000 menurut gue dia memang jauh lebih netral, dia nggak se-fun sama si blonde mini ini. Bassnya jauh lebih dikit kuantitasnya, tapi kontrolnya jauh lebih bagus, gitu ya. Mid range-nya jauh lebih ada, separasinya lebih bagus dibanding si blonde mini ini. Treble juga menurut gue lebih demen si S1000, dia lebih netral, tapi dia juga speednya lebih bagus. Teksturnya di bass menurut gue si S1000 tuh kalah dikit dari si blonde mini ini. Memang S1000 tidak terkenal dengan tekstur bassnya yang bagus, tapi menurut gue gain performa secara teknis dan lain-lain, dan mid range yang lebih bagus, menurut gue worth it untuk milih S1000. Dan ya, gue rasa itu aja untuk review gue akan si blonde mini. Jadi subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, like kalau kalian like video ini, dan komen apa yang kalian pikirkan. So, see you next time.